warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada kesempatan kita berada di Zoom ini masih diberi kesehatan, kemauan, dan kita berkumpul kembali untuk menyatukan visi dan misi kita terkait dengan kegiatan yang kita hadapi saat ini yang luar biasa menunjukkan etos kerja kita semua. Salam dan taslim atas junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang selalu menjadi suri tauladan bagi kita semua di dalam menjalankan aktivitas kita, utamanya kita sebagai eh, pendidik dan tenaga kependidikan yang berusaha untuk bagaimana meningkatkan kualitas kinerja kita semua, yang tujuan akhirnya adalah peningkatan kecerdasan anak-anak bangsa. Saat ini kita sudah masuk pada pertemuan kesekian untuk persiapan ajang ini. Saya sangat berharap bahwa kita semua tetap selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehat walafiat, sehingga apa yang kita akan laksanakan ini berjalan dengan lancar, dengan sukses, damai untuk kita semua. Beberapa informasi yang sempat sampai pada kami di sini bahwa ada beberapa informasi yang masih belum jelas yang diterima oleh para calon peserta kita. Untuk itu sangat diharapkan ini ketua panitia, begitupun juga dengan sekretarisnya yang handal, untuk bisa memberikan penjelasan yang betul-betul sudah teknis kepada peserta. Karena kalau penjelasan berupa literasi yang sudah kita share, yang sudah dijelaskan yang lalu, itu mungkin masih ada beberapa yang belum begitu jelas bagi yang baru mau ikut. Kalau yang sudah terbiasa ikut, mungkin itu tidak jadi masalah. Karena di sini saya lihat pada teknisnya memang perlu penjelasan teknis terkait dengan apa eh, apa SOP atau apa yang mereka akan masukkan konten konten di dalam mereka menyusun, kalau bukan videonya kan ada dokumen dan sebagainya. Jadi ini juga mungkin perlu diperjelas terkait dengan selain berkas administrasi. Nah, ini ada yang bias kemarin, eh, ketiga kategori, ada yang bilang buat video, ada yang bikin oke dokumen saja. Yang jelas kita upayakan apa yang termudah bagi peserta itu yang bisa mereka lakukan, yang penting mereka buat, yang penting tidak jauh-jauh amat dari apa yang panitia sudah siapkan. Itu saya persilakan kepada apakah Pak Takwin pula dia ini. Silakan mungkin kalau ada dari Pak Oke, Takwin, silakan Ibu. bagaimana? Baik, terima kasih. Oh iya Pak Takwin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah. Ala alihi wa sahbihi wa mawala ma'abad. Tentu pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena malam ini walaupun hujan tampak mengurangi semangat motivasi kita untuk melakukan sosialisasi juknis dalam hal AGM anugerah guru madrasah se-Kabupaten Baru, insyaallah. Ada beberapa hal yang kami sampaikan bahwa untuk sampai saat ini yang mendaftar madrasah itu dari 67 madrasah se-Kabupaten Baru, ya. 67 madrasah se-Kabupaten Baru itu yang mendaftar hari ini itu kurang lebih sekitar 50 lebih madrasah se-Kabupaten Baru. Jadi tadi saya sudah japri masing-masing madrasah
sekiranya ajang AGM ini sesuai dengan amanah himbauan Kepala Kantor Kementerian Agama, ini harusnya semua madrasah baik tingkat RA, MI, MTS, dan MA itu harusnya mengikuti kegiatan ini. Tentu ini harapan kita bersama, mudah-mudahan ke depannya madrasah guru-gurunya utama mempunyai kapasitas quality yang the best dibanding sekolah lain, insya Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, besar harapan kami dari seluruh peserta yang ada yang sudah memasukkan rekomendasi itu setelah nanti sosialisasi di sini memperdalam tentang apa menjadi kendala, apa yang menjadi masalah. Sekiranya besok atau sampai 31 Oktober jumlah peserta yang ada 165 orang itu sekiranya sudah memasukkan, atau jangan sampai hanya sekedar rekomendasi lantas tidak mendaftar. Artinya rekomendasi itu hanya acuan awal, yang paling mendasar itu adalah pada saat mendaftar di link. Dan apapun unek-uneknya, apapun menjadi masalahnya, setiapnya nanti kita akan bahas bersama apa yang disampaikan oleh Ibu Sekretaris. Benar, kita mencari kemudahan, lakukan yang terbaik sesuai kemampuan, bukan berharap untuk juaranya, tetapi untuk pengalamannya. Saya kira seperti itu saja saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Nanti kita akan banyak diskusi, apa kendala, apa masalah. Mudah-mudahan perwakilan malam ini semua ada dari kurang lebih 50 lebih madrasah, insyaallah. Itu aja, moderator. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu Eli, bagaimana? Oh, Bu Eli, sepertinya tidak terlempar ya? Iya, terlempar kita ini. Terlempar kayaknya Bu Eli. Baik. Ya, Mungkin lanjut. Kak, langsung saja mungkin. Iya, ya, oke. Saya buka dulu untuk Karena banyak memang saya lihat ini kemudian ada yang tidak bisa masuk. banyak yang tidak. Ya mungkin karena faktor cuaca, Pak. Iya, iya. Oke, lanjut saja Ibu Jo. Ya, baik. Kita lanjut saja Bapak Ibu. Mungkin di sini bukan lagi sifatnya sosialisasi, tapi lebih ke teknis bagi Bapak Ibu yang mungkin ada yang ingin ditanyakan, belum dimengerti atau ada yang kurang dipahami, bisa langsung bertanya, baik secara langsung diklik saja di bawah itu ada angkat tangan, atau bisa juga via chat yang ada di Zoom ini. Kalau memang tidak mau berbicara secara langsung bisa via chat. Baik, kita mulai saja. Untuk kategori penghargaan, sekira ini sudah jelas. Yang paling penting betul tadi seperti yang diingatkan oleh Pak Takwin, bahwa pendaftaran itu yang paling utama adalah mendaftar di link ini Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu terkonfirmasi sebagai peserta ketika sudah memasukkan sudah mengisi semua hal-hal yang dibutuhkan dalam form pendaftaran ini. Meskipun Bapak Ibu sudah mendapatkan surat rekomendasi dari sekolah, tapi jika tidak mengisi ini, berarti dianggap belum terdaftar sebagai calon peserta AGM ini. Nah, pendaftaran itu sampai akhir bulan 31 Oktober 2025, jam 12 malam. Itu masih diterima. Kemudian kategorinya ini sudah jelas kemarin, guru ada 3, inspiratif, dedikatif, inovatif, sementara tenaga kependidikan ada dedikatif. Nah, ini tidak ada masalah ya dari segi syarat. Ini saya rasa sudah memenuhi semua. Nah, ini mungkin yang perlu ditanyakan. Dalam pendaftaran di link Bapak Ibu, jadi ketika kita sudah mengisi, saya mulai dari halaman pertama dulu ya.
beberapa. Nah, ini kita isi dulu nama kepala madrasah kita, kemudian nomor telepon. Nah, di sini jenjang yang diikuti, kemudian satminkalnya. Jadi yang diambil adalah satminkalnya Bapak Ibu. Kemudian ini biodata kita, profil kita. Nah, ini kategori yang dipilih, inovatif, dedikatif, ataupun inspiratif. Kemudian, nah di sini yang penting bahwa yang kita diminta untuk mengupload bukti yang menunjukkan bahwa kita termasuk dalam kategori inovatif, dedikatif, ataupun inspiratif. Nah, yang ini diuploadnya bukan di sini, tapi kita buat satu Google Drive tersendiri, ya, dibuatkan satu Google Drive tersendiri. Di dalam Google Drive itu, untuk kategori inspiratif, itu wajib ada video. Durasinya 5 menit maksimal. Sementara untuk kategori inovatif, itu wajib ada karyanya, karya inovasi yang digunakan dalam lomba ini. Apa saja karya inovasinya bisa berbentuk media pembelajaran, bisa berbentuk metode pembelajaran. Ya, jadi dalam penilaian kemarin untuk inovatif itu bisa metode, bisa media, ya. Jadi bisa juga pendekatan Bapak Ibu. Jika membuat suatu pendekatan pembelajaran yang terbaru itu bisa. Bagaimana caranya dibuat? Bapak Ibu untuk metode mungkin bisa dideskripsikan dalam bentuk Word atau PDF, diceritakan langkah-langkahnya, metode atau media yang Bapak Ibu gunakan. Nah, lalu kemudian Word itu atau PDF itu disimpan dalam Google Drive. Disertakanlah bukti-bukti foto ataupun video-video kegiatan pembelajarannya. Nah, link Google Drive-nya itulah yang dicantumkan di sini. Seperti itu untuk kategori inovatif. Jadi tidak dibatasi inovasi apa yang dibuat, yang penting terkait pembelajaran di kelas. Kemudian untuk kategori dedikatif, karena ini sifatnya adalah menunjukkan integritas, maka Bapak Ibu bisa mencantumkan, mohon maaf bisa dimut kalau mungkin. Oke, sudah kedengaran kembali suara saya Bapak Ibu? Kedengaran Ji, Budian, kedengaran Ji. Baik, link yang Google Drive itu yang dicantumkan di sini, dimasukkan ke sini. Untuk dedikatif bisa menunjukkan integritasnya. Misalnya selama ini ada mungkin piagam penghargaan yang didapat baik dari kepala madrasah ataupun dari organisasi masyarakat. Kalau memang agak sulit, bisa mungkin SK-SK kepanitiaan yang menunjukkan selama ini perannya apa saja. Kalau mau lebih bagus lagi ya silahkan dicantumkan dalam bentuk portofolio. Jadi bisa dimasukkan foto-foto kegiatan Bapak Ibu yang menunjukkan dedikasi Bapak Ibu yang berbeda dengan guru-guru lain. Kemudian dijelaskan. Nah, itulah yang ditampilkan, dimasukkan dalam PDF atau foto-fotonya saja, atau lebih bagus lagi kalau ada video. Jadi dokumen untuk inovatif dan dedikatif tidak dibatasi dalam bentuk video. Dalam bentuk apa saja yang menunjukkan bahwa Bapak Ibu punya dedikasi yang berbeda dengan guru-guru lain atau lebih daripada guru-guru lain. Seperti itu. Mungkin sampai di sini. Ada pertanyaan? Atau bagaimana? Akan teman-teman kalau ada bertanya, Ya, bagaimana Bapak Ibu? Ada yang mau ditanyakan? Karena untuk yang kemarin ada yang menanyakan juga di WA bahwa inovasi itu, ya silakan Pak Jufri. Pak Jufri? Hah? Siapa tadi? Pak
Pak Juhi ya yang berbicara ya. Allahu Akbar. Tanya, Oh iya, silakan Bu Nur Cahaya. ya mohon maaf sebelumnya karena Oh iya, kamera oke, laptopnya tidak aman-aman. berfungsi. Iya, iya. Iya, Iya silakan. pula Maki. Allahu Akbar. Oke, oke. Oke, silakan Bu Cahaya. Ya, tapi izin ini terkait dengan dedikasi. Tadi kan dikatakan bahwa untuk dedikasi itu melampirkan sertifikat atau penghargaan. Kalau tidak ada yang dalam bentuk itu, bagaimana Bu? Tidak apa-apa Bu. Jadi karena kan tidak semua dedikasi kita selama ini dinilai dalam bentuk sertifikat. Bisa mungkin SK-SK kegiatan yang sudah pernah Bapak Ibu ikuti, atau mungkin foto-foto kegiatan. Lebih bagus lagi kalau ada video-video yang digabung-gabung yang menceritakan bahwa saya punya kegiatan ini, dan saya punya dedikasi di sini, atau apa yang misalnya Bapak Ibu adalah guru yang paling disiplin selama mengabdi dari tahun berapa, 10 tahun tidak pernah terlambat ke sekolah. Itu bentuk dedikasi. Oh iya, Tidak pernah terlambat ke sekolah, atau mungkin ada ya. prestasi-prestasi lain yang bisa ditampilkan. Jadi Oh, tidak harus dalam bentuk sertifikat. Bisa apa saja, bisa juga deskripsinya Bapak Ibu Ibu ceritakan saja di Word dengan bukti foto-foto, itu bisa. Untuk Iya. dedikasi. Terus ini terkait dengan apa lagi nih yang apa lagi tadi itu? Apa itu Bu? Terkait dengan Yang ada mungkin di sini saya tes tes Halo, halo Ibu Dian. ya Pak, ya Pak. halo, Oh, ya. halo. Ya dilanjut Bu Cahaya. Iya, ini yang terkait dengan testimoni. Apakah ada batas minimumnya berapa yang harus atau batas maksimalnya berapa yang harus dilampirkan itu testimoninya? Untuk Apakah tes iya, ya lanjut Ibu. Silahkan. apakah dibatasi sampai 3 orang atau berapa, Bu? Baik Bu. Untuk testimoni yang video itu kategori inspiratif. Namun jika di dedikatif juga Ibu mau buat video testimoni, tidak apa-apa. Tidak ada batasan Bapak Ibu berapa jumlah yang memberikan testimoni. Yang ada adalah batasan durasi videonya, yaitu 5 menit. Kalau kita bisa sampai 10 orang dalam waktu 5 menit ini tidak apa-apa, itu bisa. Jadi videonya itu lanjut dengan testimoni gitu Bu, Iya, sampai iya. 5 menit begitu. Oh ya. Ya, tapi sekali lagi untuk inovatif dan dedikatif tidak diwajibkan membuat video, tapi boleh sebagai tambahan. Yang wajib buat video adalah yang inspiratif. Oke. Itu yang perlu dipahami Bapak Ibu. Ya, Baik. terima kasih Bu. Ya, terima kasih Bu Cahaya. Pak Ketua DPD mungkin sudah bergabung. Kami persilahkan Pak Muslimin. Iya, siap. Dian. Halo, suara saya terdengar? Terdengar Pak? Halo, Ya, halo, terdengar Pak? Suaranya Pak? Kedengaran Pak Terdengar? Ketua. Kedengaran Pak? Cek. Halo Ibu Dian. Ya, halo Pak. Silahkan Bapak. Kedengaran Pak Ketua sedikit.
Ya, kedengaran Pak. Oh iya, cek sudah terdengar? Sudah bagus Pak. Oke, Sudah oke, oke. Oh, ya, oke, oke. Kasih. Soalnya saya pakai headset. Ini juga lagi masih di jalan ini dari Makassar. Terima kasih kemudian teman-teman para panitia, terkhusus kepada seluruh calon peserta seleksi anugerah guru baru yang sudah bergabung. Luar biasa, meskipun kondisi cuaca seleksi di grup cukup apa namanya kurang kondusif dengan kita mengadakan Zoom seperti saat ini. Masih semangat teman-teman, luar biasa. Sudah sampai berapa ini? Ada 60 lebih. Baik, Bapak Ibu, izin hanya sedikit mungkin beri semangat kepada teman-teman, khususnya calon peserta AGM, bahwa seperti komit yang kami pernah sampaikan di awal, bahwa kegiatan ini sebenarnya bukan dalam rangka mencari yang mana yang terbaik, yang mana yang paling hebat, tapi yang tidak kalah pentingnya sebenarnya adalah proses pembelajaran. Baik itu teman-teman di kepanitiaan maupun nanti teman-teman yang mengikuti tahapan, itulah apa namanya? Itulah sesuatu yang sangat berharga nilainya, pengalaman itu yang mungkin jarang, mungkin belum pernah kita rasakan. Jadi sekali lagi, mari kita belajar bersama. Teman-teman tidak usah sampai galau, sampai takut khawatir, apalagi sampai menolak. Ya, saya sudah sampaikan ke teman-teman kepala madrasah, tolong teman-teman yang memang diamanahkan, dipercaya oleh kepala madrasah, silakan direkomendasikan. Masalah nanti yang bersangkutan lolos atau tidak itu urusan lain. Yang jelas sudah direkomendasikan dan sudah yang bersangkutan sudah tindak lanjuti dalam bentuk melakukan pendaftaran, ya itu sudah selesai. Yang masalah kalau nanti tidak ada kepala madrasah yang merekomendasikan, kemudian ada kepala madrasah yang merekomendasikan gurunya, terus gurunya tidak tindak lanjuti, ya tentu itu menjadi konsekuensi. Dan saya sampaikan bahwa kemarin hari apa itu saya komunikasi dan timbul himbauan dari kepala sektor dan kepala kandap bahwa silakan menjadi catatan kalau ada teman-teman yang tidak mengindahkan, karena kami sudah berusaha membuka ruang kesempatan untuk teman-teman. Sekali lagi, mari kita sama-sama melalui proses ini dengan satu semangat, sama-sama ingin belajar, mencari pengalaman baru, ya mungkin saling berbagi pengetahuan-pengetahuan yang mungkin belum pernah kita lalui. Kemudian terkait dengan juknis, insya Allah besok kami juga akan lakukan briefing dengan tim juri, dalam hal ini tim juri internal, para pengawas, karena kami libatkan ada 16 juri semuanya, 12 dari internal dan 14 dari eksternal. Untuk juri seleksi administrasi itu semua adalah kepala pengawas madrasah atau juri di internal kita. Namun pun mungkin menjadi catatan nanti bahwa tolong perhati-hatian, prinsip ketelitian, kecermatan yang harus betul-betul Bapak Ibu perhatikan. Karena itu saya sampaikan ke Pak tim juri bahwa untuk seleksi administrasi tolong ini menjadi penilaian awal. Kalau ada kesalahan atau ketidaktelitian itu jangan dikompromi. Tidak ada kompromi, termasuk kalau ada kesalahan kemarin itu tidak buka akses berbaginya dokumen-dokumen yang dilampirkan, tidak usah dikonfirmasi, berarti itu langsung diskualifikasi. Atau mungkin ada dokumen yang tidak lengkap. Saya kira dokumen-dokumen pada umumnya ya, karena hanya membutuhkan tanda tangan stempel dari madrasah, karena semua formatnya kami sudah cantumkan. Sisa dokumen pendukung. Nah ini terkait dokumen, saya sekilas tadi mendengar dari Bu Dian bahwa sebenarnya yang kita lampirkan di situ apakah dalam bentuk video, gambar, audio, atau semuanya,
semua jenis file, semua jenis dokumen, ya itu lebih bagus. Intinya bagaimana meyakinkan dewan juri sehingga kita ini layak dalam artian di seleksi tahap administrasi. Karena itu dulu pembuktian dalam bentuk administrasi. Karena untuk tahap selanjutnya Bapak Ibu akan berkomunikasi langsung interaktif dengan dewan juri. Akan ada penggalian, akan ada pendalaman dari dokumen yang Bapak Ibu lampirkan waktu diseleksi. Intinya pastikan dulu untuk tahap awal minimal tidak ada kesalahan, ya, tidak ada kesalahan kelalaian, ketidaktelitian sehingga bisa lolos nanti di tahap kedua. Karena kalau di tahap kedua ya Bapak Ibu akan mendapatkan beberapa pertanyaan atau mungkin menyampaikan secara langsung, secara apa namanya pernyataan-pernyataan yang bisa meyakinkan dewan juri kita termasuk dari eksternal bahwa ini bukti bahwa saya punya inovasi atau mungkin inspirasi. Jadi sekali lagi terkait dokumen kita tidak membatasi dalam bentuk satu jenis file. Silakan Bapak Ibu melampirkan apa yang menurut Ibu relevan dengan kategori nominasi yang Bapak Ibu ikuti. Ya, selebihnya pastikan dokumen itu bisa diakses. Nah, untuk selanjutnya saya yakin kalau memang itu relevan ya setidaknya kita bisa lolos di tahap penjurian atau tahap presentase untuk menyampaikan secara langsung ke dewan juri nanti. Itu sih yang saya kira yang perlu diperhatikan, dicermati. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu yang sudah sampai kita sudah 2 kali melakukan sosialisasi karena informasi dari penjaringan masih banyak yang banyak yang hal yang mungkin perlu diperjelas. Jadi saya komunikasi dengan Ibu Sekretaris tadi panitia, sepertinya ya memang bagus kalau kita buka Zoom untuk konsultasi, mungkin langsung bertanya terkait dengan bisnis. Saya kira itu cukup untuk saya, Budian. Ini silakan dilanjut saja. Saya masih di jalan, bisa sambil saya mati dengar-dengar saja. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ketua DPD atas arahannya. Baik, Bapak Ibu, mungkin kita lanjut tadi terkait dengan dokumen yang diupload di link. Jadi sekali lagi tidak ada pembatasan Bapak Ibu kecuali untuk kategori inspiratif. Jadi kalau kategori inspiratif wajib membuat video yang di dalamnya ada testimoni dari beberapa pihak, baik itu pihak madrasah ataupun pihak eksternal masyarakat sekitar tentang bagaimana guru tersebut bisa menginspirasi rekan-rekan guru di madrasah atau mungkin siswanya atau mungkin masyarakat di sekitarnya. Untuk dedikasi kami tidak batasi, silakan dalam bentuk sertifikat penghargaan atau mungkin Bapak Ibu pernah membuat buku atau modul pembelajaran yang memang bermanfaat untuk madrasahnya, itu juga bisa sebagai dedikasi. Untuk kategori dedikasi tenaga pendidik yang terkait dengan job desk-nya Bapak Ibu, kalau dalam Bapak Ibu sebagai moderator, kira-kira dedikasi apa yang Bapak Ibu sudah lakukan selama menjadi operator itu yang bisa menjadi bukti bahwa Bapak Ibu memang adalah tenaga pendidik yang dedikatif. Jadi tidak ada pembatasan. Kalau yang Bapak Ibu punya hanya SK kepanitiaan dan foto-foto, itu bisa Bapak Ibu. Kalau mau lebih bagusnya lagi, seperti tadi yang saya jelaskan, bisa dibuat di Word, dijelaskan satu persatu apa yang Bapak Ibu buat, diceritakan, nah, itu bisa menjadi ininya. Seperti itu. Nah, setelah mengupload, saya lanjut dulu di form pendaftaran Bapak Ibu. Setelah tadi mengupload di link Google Drive ataupun link video, misalnya guru inspiratif menguploadnya di YouTube. Jadi di sini tidak dibatasi juga apakah harus Google Drive, bisa dalam bentuk YouTube. Kalau memang isi bukti yang mau dimasukkan hanya berupa video, berarti bisa di YouTube saja. Kecuali kalau ada bukti
bukti-bukti lain yang mendukung, sebaiknya di Google Drive. Nah, setelah mengupload link Google Drive-nya, di sini yang perlu dimasukkan yang pertama itu adalah formulir biodata. Jadi ada memang biodata yang harus dimasukkan. Nah, ini mungkin yang mohon izin Pak Muslimin, mungkin ini belum di-share ya ke peserta mengenai formatnya, atau dibebaskan saja. Sudah Sudah ya, di-share Pak? semua itu, sudah. Sudah Pak Takvin. Iya, Baik. sudah. Baik, jadi yang Kemudian bisa bertanya. ya silakan siapa Ibu Ramlah ya? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di masalah tadi di bukti inovatif itu ada 3 pendekatan. Media pembelajaran, metode pembelajaran, pendekatan pembelajaran. Nah, di sini di antara 3 pendekatan ini, apakah kita memilih metode tersebut atau kita memilih ketiganya untuk dibuatkan link ke dalam Google Drive, kemudian dikirim? Apakah kita memilih atau dibuatkan ketiganya? Baik, saya mungkin langsung saja menanggapi Bapak Ibu. Kalau berdasarkan penilaian kategori, jadi di sini tidak ada batasan Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu mau memilih metode saja, atau pendekatan saja, atau media saja, atau mau ketiga-tiganya? Ya, jadi bisa ketiga-tiganya digabungkan. Seperti ya saya pernah baca ada juara AGM di tingkat nasional, itu dia menggabungkan ketiganya. Jadi dalam inovasinya itu sudah ada metode, sudah ada pendekatan, sudah ada media juga. Itu bisa juga seperti itu. Atau media yang Bapak Ibu gunakan tidak satu. Ada banyak media yang Bapak Ibu gunakan, silahkan ditampilkan semua. Masukkan saja semua bukti-bukti yang menunjukkan bahwa Bapak Ibu ini semakin inovatif. Bapak Ibu ini memang guru inovatif. Seperti itu. Jadi tidak ada batasan Bapak Ibu. Sekali lagi yang menentukan nanti adalah bagaimana presentasi kita di depan Dewan Juri. Jadi kalau untuk secara administrasi, silahkan masukkan semua apa yang Bapak Ibu rencanakan. Mungkin seperti itu Ibu Ramla, atau bagaimana, masih ada tambahan? Terima kasih Ibu Dian, sudah dipahami. Baik, makasih Bu. Apalagi ini ada di chat, ada 2 pertanyaan. Bagaimana apabila ada video dan ada file scan, apakah bisa ada 2 link yang diupload? Baik, Ibu siapa tadi yang bertanya? Untuk link Bapak Ibu itu hanya ada 1 link yang bisa diupload. Jadi kan di Google Drive itu kan kita bisa buat, kita bisa masukkan banyak file ya. Bisa juga kita masukkan kita bisa juga kita buat dalam bentuk folder. Nah, jadi kalau kita sudah ada di Google Drive, itu bisa banyak file yang kita bisa masukkan, mau video, mau file scan, mau foto-foto, itu bisa dimasukkan langsung di Google Drive. Tapi yang diupload di form pendaftaran itu hanya ada 1 link yang disiapkan. Tidak boleh lebih dari 1 link. Seperti itu mungkin. Siapa tadi yang bertanya? Ibu Khairani dari MTS Utirala. Oke. Pertanyaan selanjutnya masih ada di chat. Apa saja isi feature? Baik, ini yang mungkin paling banyak yang dipertanyakan mungkin sama teman-teman. Untuk feature itu sendiri, yang diminta syaratnya adalah 4 halaman. Ya, jadi tidak ada pembatasan bagaimana modelnya, bagaimana desainnya, itu tidak dibatasi Bapak Ibu. Jadi selalu ada yang bertanya, ini bagaimana formatnya? Tidak ada pembatasan. Silahkan dikreasikan sebagaimana. Yang jelas isi dari feature itu menceritakan tentang profil perjalanan Bapak Ibu menjadi guru madrasah
yang inovatif, ataupun yang dedikatif, ataupun yang inspiratif. Jadi diceritakan profil Bapak Ibu, apa saja yang sudah Bapak Ibu lakukan di madrasah itu diceritakan mungkin dari awal. Ya, jadi feature itu kalau dalam bahasa, dalam pelajaran bahasa Indonesia artinya berita yang berisi deskripsi atau profil atau perjalanan. Jadi dibuat dalam bentuk berita, jadi beritanya kita beritakan diri kita sendiri, tapi kan di sini yang membuat diri kita sendiri. Jadi kita beritakan diri kita sendiri, kita ceritakan diri kita sendiri, bagaimana bahasanya itu tidak ada batasan. Yang jelas dalam feature itu sudah tercantum kenapa kita layak menjadi guru inovatif, kenapa kita layak menjadi guru dedikatif, dan kenapa kita layak menjadi guru apa tadi inspiratif, seperti itu. Masih ada mungkin pertanyaan? Saya lempar lagi. Iya, tapi Ibu, Ya, silahkan. ini tadi tentang future, ini kan pernah ada dikirim format penulisan Ya. future. Di situ ada judul, latar belakang. Ya. Apa diikuti itu atau bagaimana, Bu? Sementara Ya, tadi betul. katakan bahwa bisa, tidak ada batasan mau bentuknya seperti apa. Ya, betul Ibu. Ada memang, sebentar saya cari dulu. Ada memang syarat-syaratnya yang harus dipenuhi, cuman yang maksud kami di sini tidak dibatasi, misalnya apakah harus polos, apakah harus satu foto saja di dalam picture itu. Tidak ada pembatasan seperti itu. Desain dan isinya tidak dibatasi, hanya memang ada unsur-unsur yang harus terkandung di dalam picture itu. Oke, kemudian Ya, silakan. ya karena di feature itu dibatasi 4 halaman, apakah ditentukan jenis kertasnya? Apakah kita pakai A4 atau legal atau apa? Karena hanya 4 halaman. Baik, saya jawab dulu yang tadi Bu Amelia. Untuk yang feature itu yang diminta memang laporan kegiatan ataupun laporan inovasi. Jadi ada judul inovasinya apa, jadi kita memilih judul, kemudian ada latar belakang, kemudian ada tujuan, ada deskripsi kegiatan, ada hasil dan dampak, dan ada dokumentasi. Format itu harus ada dalam feature itu, tapi tidak dibatasi desainnya seperti apa. Silahkan dikreasikan. Tapi harus dalam feature harus ada judul, harus ada latar belakang, harus ada tujuan kegiatan, harus ada deskripsi, harus ada hasil dan dampak. Dampak ini bagi guru dedikatif dan inspiratif. Ya, kalau guru inovatif mungkin lebih ke inovasinya yang dijelaskan lebih detail. Termasuk juga bisa juga dijelaskan apakah inovasinya berdampak pada kualitas pembelajaran di kelas. Kemudian yang terakhir harus ada dokumentasi. Itu saja yang diminta dalam format feature. Selebihnya tidak ada pembatasan. Ya, jadi enggak mesti ditulis lagi bila misalnya A, judul, B, latar belakang, enggak mesti gitu. Iya, tidak harus. Yang jelas ada mungkin bisa dibuat dalam bentuk. Tetapi maksudnya begini kan empat lembar itu sudah menggambarkan, sudah ada latar belakangnya, sudah ada judulnya, sudah ada deskripsi kegiatannya, tetapi kan enggak mesti harus dikasih misalnya A, B, C begitu, Bu. Ya, tidak mesti harus. Tapi kalau mau lebih jelasnya lagi biar Dewan Juri, sekali lagi kan yang membaca adalah Dewan Juri. Kalau mau lebih jelasnya biar Dewan Juri lebih paham, tidak apa-apa dikasih judul Bapak Ibu. Kasih saja judul misalnya latar belakang. Tapi tidak mesti harus seperti makalah pada umumnya. Jadi makanya di sini tidak dikatakan makalah, tidak dikatakan karya tulis. Ya, makanya dikatakan feature. Feature itu dalam bentuk berita. Biasa tahu feature itu berita, jadi formatnya tidak dibatasi. Seperti itu. Terima kasih, Bu. Baik. Tadi Ibu Amel, boleh diulang Bu Amel? 4 halaman.
kan ditentukan cuma 4 halaman. Ya, Artinya kan jenis kertas itu berbeda. Apakah jenis kertasnya ditentukan? Karena bisa saja dia pakai misalnya legal, bisa dia buat 4 halaman. Kalau kita pakai 4 itu bisa jadi 8 atau 7 halaman. kalau di cookies memang tidak ada pembatasan jenis kertas. Bebas. Ya, tidak ada memang di cookies. Tapi bagaimana ini? Kalau di Juknis tidak ada pembatasan jenis kertasnya seperti apa. Yang jelas 4 halaman. Ya, 4 halaman dengan tidak ada batasan kertas. Ya, tidak ada di Juknis. Tidak dicantumkan bahwa apakah harus A4 legal. Tidak ada, tapi kan yang biasanya pada umumnya kalau dia sifatnya seperti ini yang resmi, ya biasanya kalau saya mengikuti kegiatan resmi itu biasanya A4. Kalau kegiatan resmi seperti ini, kalau saya lihat juga kertas yang dipakai di Juknis itu A4, tapi secara tertulis tidak dikatakan bahwa harus A4. Saya rasa itu tidak, artinya kalau pun ada guru yang memakai legal, mungkin tidak akan didiskualifikasi karena itu. Ya, jadi tidak akan ini kan karena kertasnya saja yang salah seperti itu, tidak sampai ke situ. Yang penting Bapak Ibu buat dulu, lampirkan dulu syarat-syarat yang ada di formulir pendaftaran ini terisi semua, maka selebihnya ya kita serahkan kepada Dewan Juri. Kalau hanya karena hal-hal sepele, saya rasa para Dewan Juri akan bijak menilai hal-hal seperti itu. Baik, saya lempar lagi ke peserta, masih ada yang ingin ditanyakan? Kalau ada di chat. Iya, tapi kemudian bisa bertanya sebentar. Silahkan Pak Syamsul. Iya, terkait perekrutan peserta ini, karena yang saya pahami kemarin yang tidak bisa masuk menjadi peserta itu adalah mereka yang pernah mengikuti ajan kegiatan yang seperti ini. Kemudian yang saya pertanyakan, apakah kepanitiaan ini yang masuk dalam kepanitiaan ini bisa juga merangkap menjadi peserta di dalam kegiatan ini, ataukah memang panitia tidak dibolehkan untuk merangkap menjadi peserta? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, terkait dengan video inspiratif ini, video yang seperti apa yang akan diupload ini, karena teman-teman ini kan mungkin banyak yang profesinya tidak hanya sebagai guru, mungkin ada profesinya mungkin sebagai imam atau sebagai dan lain sebagainya. Jadi sifat videonya ini apakah hanya profesi kita sebagai guru, ataukah memang profesi yang lain yang bisa kita juga ikutkan di dalam video tersebut, artinya gabungan antara profesi kita sebagai guru pengajar dan profesi kita di tempat lain. Ya, seperti itu Bu Dian, pertanyaan saya. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Pak Samsul. Berdasarkan hasil rapat dari panitia dan sosialisasi kemarin, Pak Syamsul, sudah disepakati bahwa syaratnya itu adalah dia guru di bawah naungan Kemenag, ya, mau ASN, P3K ataupun honorer. Kemudian dia S1, pengalaman mengajar minimal 3 tahun di madrasahnya. Nah, ini belum pernah juara 1 sampai 3 di AGM selama 3 periode ke belakang. Jadi Pak Syamsul, meskipun Pak Syamsul pernah ikut AGM, tapi 5 tahun yang lalu, Pak Syamsul mungkin juara 1 AGM, tapi sudah 5 tahun yang lalu, Pak Syamsul tetap bisa ikut tahun ini. Ya, jadi tidak dibatasi bahwa apakah sudah juara tapi sudah lama, itu bisa tetap mengikuti. Jadi maksimal 3 periode ke belakang. Kecuali Pak Samsul tahun lalu juara 1 sampai 3 atau 2 tahun lalu juara 1 sampai 3 di Kabupaten Baru, maka Pak Samsul tidak boleh lagi ikut tahun ini. Kita berikan kesempatan kepada teman-teman yang belum pernah ikut. Tapi kalau sudah 5 tahun yang lalu itu kan artinya sudah ada perubahan. Ya, ada inovasi-inovasi lain mungkin yang berbeda yang sudah dilakukan. Seperti itu. Nah, kemudian yang saya maksudkan, saya potong. Yang saya maksudkan ini kepanitiaan apa bisa merangkap untuk menjadi peserta? Ya, itu baru saya menjelaskan, Pak. Oh iya. Untuk kepanitiaan, jadi kami kepanitiaan ini juga adalah guru madrasah. Ya,
kami guru madrasah dan kami memenuhi semua kriteria ini, maka tidak dilarang. Mungkin di sini rekan-rekan banyak yang dari kepanitiaan seperti Pak Takwin. Ya, bagaimana Pak Takwin? Masuk ya dalam peserta. Dan ada beberapa teman-teman yang lain dari kepanitiaan yang dibolehkan mengikuti. Karena dewan jurinya Pak Syamsul bukan dari panitia. Ya, dewan jurinya itu bukan dari panitia. Kami panitia tidak tahu menahu tentang penjurian. Jadi memang dihandle langsung oleh Ketua DPD PGMI. Yang tidak boleh ikut adalah satu-satu yang tidak boleh ikut di kepanitiaan itu adalah Ketua DPD PGMI. Ya, jadi Bu Eli atau siapapun ke bawahnya itu boleh ikut. Tidak ada pembatasan. Seperti itu. Hanya Pak Ketua yang tidak boleh ikut. Kenapa? Karena Pak Ketua nanti yang akan mungkin berurusan langsung dengan para dewan juri. Seperti itu mungkin Pak Syamsul ya. Bagaimana Pak Syamsul sudah? Ya, sudah jelas Bu. Ya, sudah bisa di. Baik, yang pertanyaan kedua tadi terkait dengan mohon maaf bisa diulang Pak. Video inspirasinya itu Bu, karena ini kan ada beberapa teman ini yang tidak hanya berprofesi sebagai guru, tetapi ada juga di profesi lain. Jadi videonya seperti apa itu nantinya Bu? Apakah hanya seperti profesi kita sebagai guru, ataukah bisa dicantumkan juga profesi yang lain yang sifatnya menginspirasi begitu? Ya, baik. Sepemahaman saya Pak, untuk kategori inspiratif memang dampaknya adalah ke madrasah, siswa, dan masyarakat. Nah, ketika sudah berbicara tentang masyarakat, jadi kalau Bapak Ibu punya kegiatan di luar atau hal organisasi di luar yang memang Bapak Ibu dikenal mungkin misalnya sebagai anggota majelis taklim yang atau penceramah atau apa yang memang bisa berdampak besar kepada masyarakat, itu lebih bagus lagi. Karena inspirasi itu menginspirasi. Jadi bukan hanya lingkup madrasah. Kecuali mungkin inovasi yang dibatasi itu inovasi. Kalau inovasi harus terkait dengan pembelajaran siswa. Kalau inovasi. Kemudian dedikasi harus terkait sesuai dengan job desk-nya saja. Jadi misalnya kalau dia laboran, tapi sekaligus sebagai guru, maka yang menjadi penilaian adalah dia sebagai laboran. Bagaimana dedikasinya dalam bidang laboran. Tidak dicampurkan dengan dedikasinya dalam bidang guru. Seperti itu Pak Syamsul. Tapi kalau inspiratif memang diminta sampai ke bagaimana dia menginspirasi sampai ke masyarakat sekitarnya. Mungkin sudah jelas Pak Syamsul? Iya, sudah jelas Ibu Dian. Terima kasih banyak. Ya. Iya. Kemudian di chat ada apa ini? Maaf. Ini untuk memastikan jadi yang dibuat itu feature diri atau feature laporan kegiatan karena berdasarkan jadi kalau berdasarkan juknis itu memang yang dibuat adalah feature laporan kegiatan, tapi di dalamnya menceritakan diri kita bagaimana kita melaksanakan kegiatan itu. Yang saya pahami seperti itu Bapak Ibu. Nanti kurang lebihnya akan dilengkapi mungkin dari teman-teman panitia yang lain. Musdalifah, ya. Jadi yang dibuat itu sesuai dengan format feature dalam juknis. Ada latar belakang dan lain-lain. Baik, silakan Pak Jufri. Ya, silakan ya. Pak. Terkait feature ini, Bu Dian, kalau menyimak apa yang disampaikan Bu Dian, adalah mendeskripsikan diri sendiri. Tapi kan kita ini, tadi ada juga teman yang bertanya, bilang, haruskah kita yang menjelaskan diri kita? Jadi memang banyak guru atau kita semua bahkan mungkin agak-agak risih sebenarnya untuk mendeskripsikan diri sendiri. Bagaimana kalau itu dibuat seolah-olah, tadi kan dikatakan berita ya, seperti berita. Artinya orang ketiga yang mendeskripsikan itu seolah-olah orang lain. Apa itu memungkinkan atau seperti apa Bu Dian? Itu yang pertama. Yang kedua terkait video
dedikatif. Tadi ada banyak hal yang bisa ditampilkan. Apakah deskripsi video atau deskripsi berkas atau apa namanya, yang mana poinnya lebih unggul, Bu Dian? Karena dedikatif ini kan bisa saja menjadi kesaksian dari pimpinan, kesaksian dari teman sejawat, kesaksian dari orang-orang yang melihat kita dideskripsikan atau semacam testimoni itu. Sama dengan video inspiratif. Apakah memungkinkan hal itu dilakukan atau seperti apa, Ibu Dian? 2 poin ini, Bu Dian, pertanyaan saya. Terima kasih. Baik, yang pertama tadi Pak, mohon maaf Pak Jufri, yang pertama tadi karena saya juga baca chat, banyak sekali chat WA masuk terkait ini. Iya, yang pertama itu terkait picture, Bu Dian. Kan tadi sempat di awal bahwa picture itu seperti orang membuat berita. Nah, banyak orang termasuk saya, Bu Dian, agak risih rasanya kalau mendeskripsikan diri sendiri. Artinya saya seperti ini. Bagaimana kalau format itu saya buat seolah-olah saya dideskripsikan oleh orang lain atau orang ketiga begitu. Boleh atau memungkinkan itu dilakukan atau seperti apa? Baik, dalam bisnis sekali lagi tidak ada pembatasan. Karena ini kan sifatnya yang ada di formulir pendaftaran, itu kan sifatnya seleksi administrasi saja. Jadi tidak ada, yang jelas Bapak Ibu sudah mengirimkan feature-nya, format, desain, bahasa, yang jelas memenuhi kriteria tadi, latar belakang, kemudian tujuan kegiatan, judul, latar belakang, tujuan, kemudian deskripsi, hasil dan dampak, kemudian dokumentasi. Selebihnya tidak ada pembatasan. Mau Bapak Ibu gunakan sebagai orang ketiga, orang pertama, disilahkan. Yang tidak bisa adalah Bapak Ibu tidak membuat. Jangan sampai kemudian kita buat aturan bahwa harus seperti ini. Susah lagi. Akhirnya tidak dibuat. Jadi dibuat saja yang jelas memenuhi kriteria juknis. Masalah kertas, masalah ukuran kertas dan lain tidak usah diperhatikan Bapak Ibu. Yang penting buat dulu lah supaya kita. Jadi sifatnya panitia AGM itu kita tidak mau memberatkan. Bapak Ibu ikut saja dulu mengupload persyaratan, mengupload semua persyaratan yang diminta. Jadi tidak ada hal-hal yang harus seperti ini, harus seperti itu. Ya. Ikut saja dulu, buat yang diminta. Seperti itu. Ya. Satu poin lagi, Bu, terkait picture itu kan ada aturan maksimal 4 halaman. Nah, dokumentasi yang dimaksud tadi apakah dokumentasi kegiatan yang kita lakukan atau seperti apa, Bu Dian? Kalau yang diminta di Juknis memang dokumentasi pelaksanaan kegiatan, Pak. Jadi disesuaikan dengan kalau misalnya inovasi berarti kan penggunaan inovasinya. Kalau dedikasi berarti bagaimana dedikasinya harus dibukti bahwa memang guru ini melakukan dedikasi seperti apa. Inspirasi juga seperti itu. Jadi memang yang diminta adalah foto atau video kegiatan. Enggak, maksudnya kan ini masuk di picture ya, dokumentasinya. Apakah fotonya itu masuk di 4 halaman itu atau deskripsi di luar deskripsi atau seperti apa kemudian? Untuk yang picture itu sebaiknya ada foto-foto kegiatan dimasukkan di situ Pak sebagai pendamping di situ. Jadi tidak ada batasan desain, di samping tetap ada dokumentasi kegiatan. Tapi kalau Bapak Ibu merasa kurang, Bapak Ibu merasa bahwa kayaknya 4 lembar tidak muat di foto-fotoku, banyak sekali ini dedikasiku, saya sudah 20 tahun mengabdi, pastikan dedikasinya Bapak Ibu sudah sangat banyak. Bisa dibuatkan folder tersendiri di Google Drive-nya, bisa dicantumkan di situ. Atau mau dibuatkan dalam bentuk Word yang lain yang lebih mendeskripsikan kegiatannya, bisa seperti itu. Jadi tidak ada pembatasan. Untuk administrasi tidak ada pembatasan bahwa dokumennya sekian. Tinggal nanti yang penting adalah ketika berhadapan langsung dengan Dewan Juri.
seperti itu. Harus Atau clear dulu ini Bu Dian. Kan tadi Iya. feature itu 4 halaman maksimal. Nah, kalau umpamanya kita mau lampirkan dokumen-dokumen penunjangnya, apakah masuk di 4 halaman itu atau boleh memanjang atau seperti apa? Artinya kan dokumen-dokumen itu bisa 10 foto, 20 foto atau bahkan lebih Bu Dian. Sekali lagi Pak, di feature harus ada foto kegiatan. Terserah berapa di situ yang menggambarkan kegiatan. Kalau Bapak merasa bahwa kayaknya tidak muat saya cantumkan di feature semua karena terlalu banyak, silahkan buat folder lain di luar feature dan tampilkan di situ. Atau ceritakan kembali di Word yang lain, lalu masukkan di Google Drive-nya. Mungkin dipahami Pak Jufri? Oke, sudah clear Bu Dian. Ya, jadi Yap, sudah clear. tidak ada karena 4 halaman itu kan terbatas Pak Jufri. 4 halaman itu hanya berapa foto, Ya, betul. belum lagi kita menceritakan yang lain. Paling maksimal itu hanya ya 10 foto kalau bisa. Nah, sementara ada mungkin rekan-rekan guru yang pengabdiannya sudah lebih dari 20 tahun. Saya rasa itu tidak muat untuk dimasukkan ke situ. Makanya dibuat folder lain untuk dimasukkan semua foto-fotonya. Kalau mau lebih jelas lagi, seperti saran saya tadi, buat Word yang lain, tidak ada pembatasan Word itu berapa halaman, ceritakanlah apa dedikasi Bapak Ibu di situ, masukkan foto-foto penunjang, itu mungkin lebih bagus. Ya, seperti itu mungkin Pak Jufri. Baik. Ya, yang pertanyaan kedua lagi. Yang video tadi, apa tadi? Ya, terkait ini video untuk kategori dedikatif. Kan dedikatif ini memang agak-agak susah-susah gampang sebenarnya. Susahnya kalau tidak ada dokumentasinya. Nah, bagaimana kalau umpamanya ada seorang guru yang punya dedikasi yang luar biasa, tapi tidak punya sertifikat, tidak pernah dipoto-foto, tapi ada satu poin mungkin rekan sejawat atau pimpinannya atau orang-orang yang kenal dia membuatkan testimoni. Apakah ini memungkinkan dan poinnya juga sama dengan ketika ada sertifikat atau apa? Karena ini kan susah-susah gampang sebenarnya Ibu Dian. Ya, ini dilihat oleh mata siapa yang punya dedikasi. Contoh, umpamanya ada seorang guru yang punya kemampuan lebih seperti dia pandai bertukang. Nah, di sekolah dia yang melakukan tukang menukang, tapi kan selama ini tidak pernah direkod, tidak pernah dipoto. Apakah ini bisa dibuatkan testimoni atau semacam gambaran dari pimpinan atau dari rekan sejawat? Bagaimana Bu Dian penjelasannya? Ya, baik Pak Juris. Terkait untuk dedikasi kan sebenarnya Pak Juris sebelum direvisi awalnya setiap kategori itu membuat video. Tapi karena kami banyak rekan-rekan mungkin yang kesulitan dalam membuat video, makanya tidak ada batasan untuk dedikasi dan inovasi untuk harus buat video. Karena di Juknis pun tidak ada batasan seperti itu. Kalau misalnya mau buat video lebih bagus lagi. Kalau memang tidak ada bukti pendukung yang bisa di-upload dan yang ada adalah testimoni-testimoni itu, ya itu lebih bagus lagi. Pada yang diminta untuk seleksi administrasi, yang penting Bapak Ibu punya bukti dulu untuk masuk dalam seleksi administrasi. Terlepas nanti mau menang, bagaimana cara menentukan apakah Bapak Ibu ini berapa poinnya, kalau misalnya video berapa poinnya, SK berapa, foto berapa, itu nanti tergantung cara presentasi Bapak Ibu di depan Dewan Juri. Karena beda penilaian administrasi. Dalam penilaian administrasi yang dinilai adalah, oh ada ini, nah upload bukti dukungnya, ada profilnya, ada surat rekomendasinya, ada unggah surat pernyataan kesediaannya. Nah, tapi kalau misalnya terkait lagi berapa nilainya kalau mengupload ini, itu terkait nanti di presentasi di tahap kedua. Ketika Bapak Ibu berhadapan langsung dengan 3 Dewan Juri, Bapak Ibu presentasikan dirinya. Nah, disitulah
Dewan juri yang menentukan, oh ini poinnya sekian, karena yang bisa dia tampilkan hanya ini. Seperti itu Pak Juhri. Mungkin bisa dimengerti atau bagaimana? Oke, alhamdulillah Bu Dian. Siap. Halo. Iya. Sedikit mungkin Ibu Dian, Ya silakan kalau Pak Ketua. ya berbagi sedikit. Pada tadi Pak Ketua ya mau ngomong. Halo. Ya, Ya, Pak, silakan Pak Ketua. Pak Ketua Saya tadi. tambah sedikit katakan sedikit. Kemudian Ya silakan Pak. terkait dengan inspiratif dengan dedikatif, sebenarnya ini dokumen pendukungnya itu madrasah yang mesti buatkan. Madrasah yang mesti memberikan dukungan full. Karena seorang guru yang berdedikasi, ya tentu tidak bisa serta-merta mendeskripsikan dirinya, menceritakan bahwa ini saya punya dedikasi. Mestinya itu didukung. Madrasah lah dengan segala stakeholder dalam madrasah itu, apa mulai dari pimpinan sampai orang-orang sekitar di madrasah itu yang mestinya memberikan dukungan dalam bentuk testimoni, dalam bentuk dokumentasi, sehingga bahwa ini layak untuk menjadi kategori dedikatif, guru dedikatif atau inspiratif. Nah, bukan serta-merta bahwa dia punya sertifikat, ada tidak pernah pelatihan dedikatifnya dia, kan tidak. Jadi sekali lagi khusus untuk inspiratif dengan dedikatif, apakah guru atau tendik, ini mestinya orang lain atau pihak kedua yang harus banyak memberikan dukungan di situ. Apakah dalam bentuk video, yang semestinya sih video rekaman itu yang menunjukkan sesuai apa yang dilihat selama bersama dengan guru dan tendik ini, bahwa seperti ini bercerita, bukan yang bersangkutan bercerita bahwa saya mengabdi sejak setahun sekian, saya setiap hari hadir jam sekian melaksanakan tugas ini. Itu saya kira tidak fair bagi seorang calon guru dedikatif. Justru orang lain, apakah itu guru, apakah itu pimpinan, apakah itu siswa, bahkan orang tua wali siswa, bahkan mungkin masyarakat sekitar. Kalau ada umpamanya dia katakanlah tadi seperti pertanyaannya Pak, ada tugas lain, tugas kemasyarakatan, itu juga bisa menjadi dukung. Intinya bagaimana yang bersangkutan, sekali lagi, bukan dirinya. Ini kan kalau saya selaku guru dedikatif, saya tidak mungkin juga mau menceritakan diri saya, bahwa tentu orang-orang yang mendukung saya itu yang akan menguatkan, itu yang akan memberikan pernyataan-pernyataan, pengalaman-pengalaman, melihat langsung apa yang dilakukan oleh guru ini, sehingga ini layak untuk mendapat anugerah kategori dedikatif atau inspiratif. Jadi terserah, tapi lagi-lagi tidak mesti harus video. Tidak mesti harus satu-satunya bukti dukung itu video. Tapi ya kalaupun menurut saya ya sebaiknya video untuk tahap seleksi administrasi. Kalaupun tidak bisa ya silahkan, tidak ada masalah. Mau video, mau dokumen lain, atau mungkin semuanya digabung, video dengan dokumen file-file lain, silahkan. Intinya bagaimana meyakinkan saja, meyakinkan di tahap seleksi ini, karena untuk tahap selanjutnya nanti ke penggalian saja dari Dewan Juri. Kira itu terkait dengan tadi pertanyaannya siapa Pak Juri ya. Ya, kasih lanjut kemudian. Saya masih jalan. Siap, Pak Ketua. Baik, Pak Takwin, ada yang masih mau ditambahkan? Mengenai tentang voucher ya. Voucher itu situ saya lihat kan dalam format PDF ukuran maksimal 10 MB. Itu di situ semua dimasukkan file langsung atau memakai Google Drive ya kemudian, karena saya agak racuan di situ. Ataukah langsung saja klik file terus ada folder khusus kita tambahkan, misalnya langsung masukkan situ termasuk surat rekomendasi, atau menggunakan semua Google Drive ya? Ya, untuk feature Pak Takwin itu memang
tersendiri dia filenya. Jadi dibuat di Word atau di PDF, baru di PDF Ya, kan. kan Ibu Dian tadi nggak ngomong bahwa di voucher itu seperti pertanyaannya Pak Juri bisa berkata dari sampai 4 lembar, kemudian ada khusus foto-foto bisa dikirim melalui Google Drive. Kalau dari itu kan maksudnya di bagian awal itu apa Ya, tentang apa yang pertama ya di sini ya. yaitu Di sini Google Drive-nya Pak. Jadi kan tadi ya kalau misalnya di feature tidak muat tempat fotonya, Pak Takwin bisa masukkan di Google Drive yang ada di link sini. hmm, Nah, oh gitu tapi untuk feature itu sendiri beda tempatnya Pak untuk uploadnya. Ya di ya sini ya formatnya dia PDF. saja ya. Ya, cuma kan tadi Pak Juhri bilang kalau foto-foto saya banyak tidak muat di feature, maka bisa di Google Drive kan. Nah, Google Drive-nya Itu yang oke mana? saya sudah paham Bu Dian. Ya, Ini yang perlu oke. teman-teman pahami juga bahwa ketika kita lulus berkas tidak mungkin kita memaparkan tanpa ada dokumen. Ya perlu harus ada kalau contoh ya saya pernah alhamdulillah pernah mengikuti tingkat ajang nasional semacam ini itu masih berbentuknya portofolio itu bentuknya ada persentase itu harus menggunakan PowerPoint ya bisa saja nanti diterapkan di situ di PowerPoint video-video dokumentasi latar belakang feature tadi latar belakang diri jangan jujur ini pendaftaran kalau menurut saya teman-teman perlu pahami ini hanya merupakan acuan dasar untuk mendaftar. Yang pokok nanti penilaiannya itu adalah ketika kita menghadap kepada face to face kepada dewan juri. Pada saat dewan juri kita berhadapan tentu inilah dasar yang kita miliki harus berbentuk apa yang kita jelaskan pada saat pemaparan data gitu loh. Walaupun administrasi lengkap, pada saat pemaparan data tidak ada bentuk gambar atau berbentuk kata dalam hal dipaparkan, saya kira itu biasa nonsen saja itu, hanya bercerita, berilusinasi gitu loh. Jadi yang teman-teman harus siapkan ini pendaftaran hanya merupakan acuan dasar. Yang utama itu yang perlu kita pikirkan setelah masuk di pendaftaran adalah membentuk PowerPoint untuk persentase acuannya itu dari apa yang kita masukkan di link pendaftaran. Saya kira begitu kemudiannya karena Ya, tadi ini terlewatkan tidak pernah didiskusikan begitu. Dan sampai fokus kepada link pendaftaran ternyata pada saat persentase dia tidak bawa tidak apa-apa. ada. Nah, ini Ya, ya, bingung dia. Kasih. ya. Ya, betul sekali Pak Takwin. Terima kasih banyak ininya Pak Takwin dan ya sekali lagi saya informasikan Bapak Ibu guru di Baru itu guru-guru di PGM itu sudah banyak yang pernah mengikuti sampai ke Makassar ya, termasuk Pak Ketua DPD itu sudah pernah mendapatkan juara 2 ya kalau tidak salah ya Pak Muslimin. Kemudian ada Pak Takwin, ada beberapa, ada guru ibu siapa ya namanya? Kalau saya bukan di dulu, Bu. Karena saya kemarin di organisasi PAUD, itu di provinsi juara 1, di level nasional masuk 10 besar. Jadi ini pengalaman sedikit berbagi, jangan sampai teman-teman setelah fokus di pendaftaran, dia tidak fokus pada saat persentase di depan dewan juri. Itu tidak meyakinkan kalau tidak ada PowerPoint-nya. Saya kira begitu. Ya, betul sekali Pak Takwin. Nah, itulah tadi yang makanya saya bilang tadi sama teman-teman, kalau memang tidak muat, silakan dipersiapkan berkasnya di Google Drive itu. Google Drive ini. Untuk yang link ini hanyalah tahap awal seleksi administrasi. Yang paling utama adalah saat ketemu Dewan Juri nanti, tinggal teman-teman akan digali, siapkan bukti-buktinya bahwa apa yang disampaikan di feature, apa yang disampaikan apa yang Bapak Ibu cantumkan di Google Drive itu semua adalah betul murni Bapak Ibu lakukan. Karena itu akan digali pada saat presentasi. Seperti itu. Masih ada mungkin Bapak Ibu, ini ada di chat terkait kategori inspirasi, apakah di video juga testimoni dari masyarakat setelah itu digabung dengan video guru inspirasi. Jadi video itu Bapak Ibu 5 menit itu untuk semuanya nih. Ya mau testimoni, mau kegiatan tak, mau apapun itu. Pokoknya 5 menit itu semuanya, tidak lebih dari itu.
ya. Jadi kalau merasa bahwa kurang 5 menit, maka siapkan bukti pendukung yang lain. Ya, seperti tadi saya bilang, mungkin ceritakan foto-fotonya, ceritakan secara deskripsinya. Seperti itu. Jadi 5 menit itu sudah masuk semua testimoni kegiatan yang dilakukan dan testimoni, mau berapa testimoni yang dimasukkan, tidak ada aturannya. Yang jelas durasinya maksimal 5 menit. Tidak ada video kedua, video ketiga, tidak ada. Yang diminta hanya 1 video. Seperti itu. Mungkin masih ada lagi, Bapak Ibu. Ada tadi juga dari Bu Eli, urutan yang harus disiapkan dalam video. Mungkin kalau urutannya bagaimana? Saya rasa tidak ada. Kalau urutan mungkin ya tentu saja di awal itu ya tentu perkenalan profil diri tak dulu mungkin secara singkat. Kemudian bagaimana kegiatan tak, baru mungkin yang terakhir adalah testimoni-testimoni. Mungkin biasanya seperti itu, atau mungkin ada teman-teman yang lain yang pernah membuat video seperti ini. Kalau yang biasa saya lakukan ya pasti di awal perkenalan diri kita dulu. Kemudian apa kegiatan kita, yang program-program yang sudah kita lakukan. Nah, mungkin terakhirlah testimoni-testimoni itu dari berbagai pihak, mau dari kepala madrasah, dari rekan guru, siswa, ataupun dari masyarakat, dari orang tua siswa. Itu tidak ada batasan. Ya, kalau ini urutan videonya. Kalau dokumennya tidak ada urutan dokumen, silahkan diupload semaksimal mungkin sebagai bukti nanti kalau presentasi di Google Drive. Yang jelas ada keterangan, misalnya kegiatan, misalnya mungkin Bapak Ibu mungkin pernah jadi pembina pramuka, dimasukkan situ kegiatan kepramukaan. Kemudian pernah menjadi anggota majelis taklim. Ya, itu dibuatkan folder tersendiri, anggota majelis taklim. Yang penting dikategorikan, dikelompokkan, jangan dicampur-campur. Misalnya pramuka dicampur majelis taklimnya dicampur, juri mungkin akan bingung, ini yang mana ini. Tapi kalau sebaiknya mungkin dipisah-pisah dalam bentuk folder Bapak Ibu per kegiatan yang Bapak Ibu lakukan. Mungkin itu lebih bagus, lebih rapi lagi. Supaya juri juga melihat nanti kalau dibuka, siapa tahu juri minta kalau dibuka drive-nya, atau Bapak Ibu nanti sendiri yang menunjukkan ke Dewan Juri, di drive ini saya sudah tampilkan, saya sudah buat seperti ini, itu lebih gampang, memudahkan Bapak Ibu ke depannya kalau presentasi. Oke, ada lagi Bapak Ibu? Chat. Apakah nanti sudah lulus berkas baru presentasi di depan juri? Ya, betul Bapak Ibu. Jadi sesuai dengan jadwal, berkas itu diupload maksimal tanggal 31 Oktober. Kemudian akan diperiksa sampai 10 November. Nah, nanti di tanggal 16 November itu baru presentasi. Ya. Jadi terakhir upload itu 31 Oktober, kemudian akan diperiksa sampai tanggal 10 November, pengumuman tanggal 12 November. Di sini ditentukan apakah Bapak Ibu lulus seleksi berkas. Tapi sekali lagi seleksi berkas yang diminta ya, yang penting sesuai dengan juknis. Sesuai, ini semua terisi, yang ada di sini semua terisi, juknis yang diminta oleh juknis terisi semua. Ya, seperti itu. Nah, yang nanti setelah Bapak Ibu dikategorikan lulus berkas, barulah Bapak Ibu diminta untuk presentasi. Kapan dinyatakan? Kalau misalnya ada file yang tidak terisi mungkin, atau misalnya di sini yang diminta surat rekomendasi tapi yang terisi yang lain, nah, itu dinyatakan tidak lulus berkas Bapak Ibu. Atau seperti tadi yang dikatakan oleh Pak Ketua DPD, di linknya Bapak Ibu, ini harusnya bisa diakses oleh juri, ada video, tapi Dewan Juri tidak bisa buka karena Ibu membatasi link tersebut. Nah, maka itu dikategorikan tidak lulus berkas. Seperti itu. Atau mungkin feature-nya lebih dari ada 10 halaman misalnya, berarti kan itu sudah melanggar juknis. Berarti itu tidak bisa dikategorikan lulus berkas. Ya, seperti itu.
Itu mungkin kalau selebihnya tidak terlalu bagaimana yang lulus berkas ini. Jadi jangan mungkin terlalu takut seperti apa untuk ikut kegiatan ini. Kita permudah, kita mudahkan supaya guru-guru ini bisa mengikuti kegiatan ini. Ada pengalaman yang diperoleh dalam mengikuti kegiatan ini. Seperti itu. Bagaimana, masih ada yang ingin ditanyakan? Bapak Ibu, chat masih ada ya? Habis. Masih ada pertanyaan Bapak Ibu atau bagaimana ini Pak Takwin? Pak Ketua Panitia, ada Pak Alimuddin? Sudah bergabung? Siap, Kalau ada siap, pertanyaan. siap, siap. Baru bergabung kemudian, baru Masya Allah. pulang di rumah. Ya, silahkan Pak Ketua, siapa tahu ada mau ditambahkan. Saya pikir apa yang disampaikan kemudian, apa yang dibahas Pak Takwin itu sudah jelas. Dari saya mungkin cukup seperti itu. Makasih Budian. Ya, baik. Terima kasih Pak Alimuddin. Bapak Ibu, sekali lagi silahkan, ini adalah ajang karena mungkin setelah ini tidak ada lagi Zoom seperti ini sampai, karena ini sisa menghitung, sisa berapa hari lagi ya? Sisa 5 hari lagi batas penguploadan. Jadi mungkin tidak akan ada lagi Zoom seperti ini. Jadi kalau memang ada yang menjadi kendala Bapak Ibu selama ini kesulitan, silahkan ditanyakan di sini. Ya, supaya besok sudah fokus bagaimana melengkapi atau membuat bukti-bukti dukung atau dokumen-dokumen yang diminta dalam pendaftaran. Atau mungkin ada teman-teman yang mau menambahkan. Berikut kemudian Ya, silahkan Pak. ada grup itu yang kita sudah buat, grup Ya. khusus peserta anugerah guru madrasah. Itu kan sekarang berjumlah 165 orang. Sekiranya teman-teman yang belum bergabung di grup itu, sekiranya bergabung, karena kita sudah lemparkan juga linknya ke semua teman-teman di grup-grup untuk bergabung di grup peserta itu. Yang pertama. Yang kedua, saran kami bahwa mulai besok sampai 31 Oktober, jumlah peserta sesuai rekomendasi yang masuk dari tim penjaringan 165 orang, sekiranya itu sudah mendaftar, setidaknya sudah mulai dimasukkan berkas yang sudah diupload gitu ya. Karena ini teman-teman kalau sebatas rekomendasi itu kan baru calon peserta, belum peserta, begitu ini dong. Supaya karena itu kita tetap pull up itu, walaupun ada rekomendasi, kalau tidak mendaftar ya kita tetap pull up, kecuali dia tereliminasi ya, nggak boleh buat seperti itu. Ya, betul sekali Pak Takwin. Jadi yang menjadi penilaian adalah link formulir pendaftaran, bukan surat rekomendasi yang dimasukkan ke tim penjaringan. Kemarin diminta itu hanya untuk menganalisis saja jumlah peserta awal, tapi yang menentukan adalah yang mendaftar di link. Jadi mungkin Bapak Ibu mulai besok bisa mengisi link pendaftaran, membuat apa-apa yang sudah diminta di link. Ya, selama 5 hari ya, maksimal 5 hari ke depannya. Seperti itu. Ada lagi Bapak Ibu pertanyaan? Mungkin lebih baik bertanya memang malam ini kita buka. Ada pertanyaan selanjutnya itu? Sudah tidak ada, atau diakhiri saja nih Pak Takwin, sudah hampir. Ya. Boleh Mau mungkin jam Pak Ketua 10 ya? ada sambutan terakhir Dari Pak Ketua. Pak Ketua siapa ini? Pak Ketua Panitia atau Pak Ketua DPD untuk sebelum kita akhiri. Habis Dari Ketua DPD ini. beliau kayaknya dalam perjalanan Pak. Ya, Ketua. betul. Dalam perjalanan juga. Iya, ke Makassar Pak. Oke. Tabe sedikit Budian Pak Takwin. Sebelumnya saya mohon maaf karena terlambat tadi saya ada acara pengantin keluarga.
tidak bisa mengikuti, baru di rumah. Kedua, terima kasih kepada Bapak Ibu panitia, kepada Bapak Ibu calon peserta. Ya, mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Ibu Dian hari ini bisa dipahami dengan baik dan tidak muncul lagi pertanyaan-pertanyaan di grup, tidak muncul lagi pertanyaan-pertanyaan pribadi terkait dengan teknis pendaftaran. Memang sangat bermanfaat apa yang disampaikan malam ini karena masih ada info yang berkembang. Ternyata ada di antara Bapak Ibu guru calon peserta menganggap bahwa pendaftaran itu hanya sekedar mendaftar. Apa yang dikhawatirkan Pak Takwin tadi itu benar. Ada beberapa teman itu mengatakan bahwa seleksi ini tidak menggunakan persentase. Padahal persentase itu adalah tes terakhirnya. Mencocokkan antara apa yang dikirim melalui link dengan apa yang dipaparkan nanti di persentase. Sehingga Zoom malam ini memang benar-benar bermanfaat. Semoga apa yang menjadi harapan Pak Takwin sebagai koordinator penjaringan terpenuhi Pak Takwin. Insya Allah teman-teman yang sudah paham teknis dan juknisnya pendaftaran AGM ini, insya Allah besok sudah mengisi itu. Insya Allah besok sudah mengisi link. Karena apa yang dipaparkan kemudian termasuk video yang diunggah, termasuk batas maksimalnya, saya pikir malam ini sudah jelas. Sehingga ya kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita semua diberikan kesehatan, kekuatan dan bisa membuktikan diri bahwa niat baik kita semua untuk memberikan motivasi, dorongan kepada teman-teman guru untuk lebih berkembang itu bisa tercapai. Saya pikir itu dari saya. Silahkan Ibu Dian dan Pak Takwin dilanjutkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Ketua Panitia. Terakhir saya mengingatkan Bapak Ibu bahwa link yang dikirim ataupun berkas yang dikirim yang menjadi penilaian adalah yang pertama kali diupload. Sekali lagi keputusan rapat kemarin bahwa yang pertama kali diupload. Jadi sebelum Bapak Ibu mengirimkan atau mencantumkan file yang ada di formulir pendaftaran, diperiksa memang nih baik-baik. Kalau masih belum yakin, jangan dulu dikirim. Tetap nanti sudah yakin baru dikirim. Karena yang menjadi penilaian adalah berkas yang pertama kali Bapak Ibu kirim, bukan yang kedua atau yang perbaikan. Seperti itu. Baik, mungkin Pak Takwin yang tutup. Saya serahkan, Pak. Silakan. Baik teman-teman semuanya yang sangat luar biasa semangatnya, biar hujan pantang mundur di daerah ternyata di grup-grup itu sudah banyak dan banjir. Tapi kita di grup Zoom ini tidak ada di kebanjiran karena di rumah di masing-masing. Baik, untuk menutup acara ini lebih aktualnya kita membaca hamdalah. Selamat mendaftar semuanya tanpa terlewatkan insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada tuh Ustaz. Siap nih mendaftar. Paling siap itu Bu Amel, Pak Takwin. Siap sekali Mi berkas ya. Boleh Bu Amel itu tanpa diragukan. Ini sebenarnya kita ini jeruk makan jeruk. Dia Tommy panitia, dia Tommy juga peserta. Harusnya tidak. Tidak apa-apa, Pak. Iya. Saling belajar kan, Pak. Iya belajar. Teman-teman salah semangat. Oke, izin live ya. Karena ada kegiatan selanjutnya ini. Oke. Ya, baik. Ya. Nanti